Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri perubahan sosial, teori perubahan sosial, dan bentuk perubahan sosial. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Langsung saja kita akan masuk ke ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial yang pertama, tidak ada masyarakat yang stagnan. Artinya bahwasanya setiap manusia itu pasti mengalami perubahan sosial. Hanya saja ada yang perubahan sosialnya terjadi secara cepat dan ada perubahan sosial yang dialami oleh seseorang, sekelompok orang atau masyarakat yang terjadi secara lambat. Nah, yang kedua, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak dapat diisolasikan di bidang kebendaan saja atau spiritual saja. Lanjut, ciri selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan sosial yang cepat biasanya bisa menyebabkan terjadinya disorganisasi atau perpecahan yang sifatnya sementara. Karena apa? Karena di situ terjadi proses penyesuaian diri. Ciri yang terakhir yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga sosial akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Jadi jika terjadi perubahan sosial di satu lembaga, misalnya lembaga pendidikan, maka akan berpengaruh kepada lembaga lainnya. Setelah ciri perubahan sosial, kita akan lanjut kepada teori perubahan sosial, di mana teori tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi itu merupakan suatu gambaran bahwasanya perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Nah, perubahan dalam teori evolusi ini jarang menimbulkan konflik. Kenapa? Karena perubahannya terjadi secara lambat. Nah, mereka perubahannya bergerak pelan-pelan dari primitif, tradisional menuju modern dan berjalan sangat pelan-pelan, bahkan kadang merasa tidak disadari. Lanjut. Teori yang kedua yaitu teori siklus. Nah, teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu seperti roda yang sedang berputar. Artinya perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Ini seperti roda ya, gambarnya ya, perputaran roda. Sekarang kita setelah membahas tentang ciri-ciri sosiologi, tadi ada 4 ya. Kemudian teori sosiologi, ada evolusi dan revolusi, evolusi dan siklus, Lanjut kepada bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang pertama adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Pengaruh kecil berarti perubahan yang pengaruhnya kecil, dampaknya kecil terhadap kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat ini contohnya, misalnya model pakaian, model gaya potong rambut itu tidak berpengaruh besar terhadap struktur sosial di dalam masyarakat. Berbeda dengan perubahan besar. Perubahan besar itu perubahan yang terjadi secara berdampak besar bagi struktur kehidupan di dalam masyarakat. Ini contohnya.
ketika terjadi modernisasi di dalam pengolahan lahan pertanian misalnya, maka dampaknya akan besar terhadap struktur sosial di dalam masyarakat, misalnya pengurangan penggunaan tenaga manusia dalam mengolah lahan pertanian. Nah, banyak pokoknya ya, contohnya nanti anak-anak bisa sembari mencari. Dari perubahan besar dan kecil kita lanjut ke bentuk perubahan lainnya, yaitu perubahan yang disengaja dan tidak disengaja. Perubahan yang disengaja berarti perubahan itu memang direncanakan oleh masyarakat yang menginginkan perubahan. Contohnya misalnya perubahan penggunaan alat komunikasi seperti handphone. Sengaja direncanakan nih, bergerak dari HP yang tulilit-tulilit menjadi HP Android. Sengaja dari komputer yang besar karena ribet, ganti ke laptop. Karena laptop ribet, kalau dibawa masih berat, ganti ke netbook. Nah, itu sengaja direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Lawan kata perubahan disengaja adalah perubahan yang tidak disengaja, perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Nggak ada orang yang mau adanya perubahan itu. Contohnya misalnya bencana alam. Misalnya lagi sekarang ini sedang kondisi pandemi, terjadi banyak perubahan. Nggak ada orang yang pengen ada bencana, nggak ada orang yang pengen ada pandemi seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Lanjut, sekarang perubahan yang ketiga, ini yang ketiga ya, perubahan evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan yang berjalan lama. Revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Cepat ini adalah revolusi. Kalau lambat adalah evolusi. Contoh perubahan evolusi itu pergerakan masyarakat dari tradisional menuju modern. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat, misalnya ini mau menjelang 17 Agustus ya. Nah, itu waktu itu juga merupakan salah satu contoh terjadinya perubahan secara cepat, yaitu proses kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah merdeka banyak terjadi perubahan yang itu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan kali ini sudah membahas tentang ciri-ciri perubahan sosial, kemudian lanjut kepada teori perubahan sosial, dan tadi diakhiri dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Semoga pembahasan kali ini bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan peserta didik sekalian. Tetap semangat di era pandemi, tetap menjaga kesehatan, jangan lupakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.